edukasi hand sanitizer palsu dan penekanan nilai-nilai Pancasila untuk tangkal kejahatan farmasi. Pandemi virus corona telah mengakibatkan kepanikan di tengah masyarakat, khususnya dalam pembelian antiseptik hand sanitizer. Seperti diberitakan, penggunaan hand sanitizer dinilai sebagai langkah mudah dalam mencegah penularan COVID-19. Akibatnya terjadi kelangkaan stok dan lonjakan harga berkali-kali lipat. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang gencar menjual hand sanitizer palsu. Lakunya hand sanitizer palsu di pasaran karena belum adanya sosialisasi sampai ke tingkat bawah, sehingga masih banyak pembeli yang tidak paham akan hal tersebut. Lalu, apa tujuan adanya edukasi ini? Tujuan adanya edukasi ini adalah kedepannya masyarakat bisa membedakan hand sanitizer yang palsu dengan yang asli. Dan dengan penekanan nilai-nilai Pancasila bisa memperbaiki pola kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik. Apa itu hand sanitizer? Penyanitasi tangan atau hand sanitizer adalah cairan atau gel yang umumnya digunakan untuk mengurangi patogen pada tangan. Menurut SNI tahun 1992, hand sanitizer merupakan sediaan pembersih yang dibuat dari bahan aktif deterjen sintetik dengan atau tanpa penambahan zat lain yang tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Berdasarkan hasil penelitian, CDC atau Centers for Disease Control and Prevention pada tahun 2013 terbukti bahwa hand sanitizer dapat membunuh bakteri. Hand sanitizer terbukti lebih ampuh untuk membunuh bakteri dibandingkan dengan mencuci tangan dengan air mengalir saja. Hal ini dikarenakan tidak adanya zat antiseptik yang digunakan. Zat antiseptik adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan dan metabolisme bakteri, sehingga menyebabkan kematian sel bakteri. Cara untuk memilih hand sanitizer yang aman. Pertama, cara yang paling mudah untuk membedakannya yaitu dengan mengecek nomor BPOM. Kita bisa langsung cek produk BPOM lewat Google, lalu kita bisa cari berdasarkan nomor registrasi, nama produk, merek, dan lain-lain. Yang kedua, mencari tahu pabrik atau brand yang membuatnya. Cari tahu pabrik atau brand yang membuat apakah sudah berpengalaman atau terpercaya di bidang pembuatan alat medis. Yang ketiga, memeriksa kandungan bahan kimia dalam hand sanitizer. Hand sanitizer ampuh untuk membunuh bakteri apabila kandungan alkohol di dalamnya lebih dari 60%. Apabila kandungan alkohol di bawah 60%, maka hand sanitizer tersebut tidak dapat secara efektif membunuh kuman yang ada di tangan. Hubungan tindakan kejahatan farmasi dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Penekanan nilai-nilai Pancasila untuk tangkal kejahatan farmasi. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan setiap individu harus takut saat ingin melakukan tindakan tercela. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita sebagai manusia yang bermartabat agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain, apalagi membahayakan orang lain. Pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, adanya hal ini mampu membuat kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri menurun dikarenakan kurangnya rasa percaya terhadap produk dalam negeri akibat ulah oknum-oknum jahat. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan untuk tidak melakukan paksaan pada orang lain untuk menyetujui apa yang kita lakukan, begitupun sebaliknya. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum seperti menjual hand sanitizer palsu demi kepentingan diri sendiri.